Oh Sumin yang melihat ibunya dia sangat sedih. Tetapi Oh Sumin teringat bahwa dia ada di dalam mimpi. Seketika itu Oh Sumin berdoa dan membawa ibunya ke gereja. Tetapi saat mau keluar dari rumah, Oh Sumin ketahuan ayahnya. Oh Sumin pun berlari membawa kabur ibu dia. Tetapi saat mau menyetir mobil ayahnya sudah membawa pistol. Oh Sumin pun ditembak ayahnya. Seketika itu dia terbangun bersama Miso. Setelah Miso terbangun, Oh Sumin memberi penjelasan apa yang terjadi. Seketika itu Pendeta Moon Ki-sun bertanya kepada Oh Sumin, "Bagaimana kamu terbangun?" Oh Sumin pun menjawab, "Aku ditembak ayahku." Di saat Oh Sumin terjatuh, dia melihat tulisan Venezuela yang jatuh dari sakunya. Tetapi kejadian itu tidak diberitahu kepada Pendeta Moon. Setelah Dr. Ham dan Miso kembali, Dr. Kim Yori terlihat sangat kesal dan memarahi mereka berdua. Di tempat lain Pendeta Oh Sumin penasaran tentang Venezuela dan menelpon Detektif Ko. Tetapi Detektif Ko menjawab acuh tak acuh. Di saat Pendeta Oh Sumin pergi ke rumah sakit, dia mendengar kabar bahwa Miso tidak ada di rumah sakit. Dr. Ham pun mengajak Pendeta Oh Sumin untuk pergi ke rumah Miso. Di saat sampai di rumah Miso, Dr. Ham melihat rumah Miso sangat berantakan dan ada beberapa obat-obatan. Dr. Ham pun mengajak Pendeta Oh Sumin ke hotel, di mana dia dan Miso biasa pergi. Setelah sampai di hotel, Dr. Ham melihat keadaan Miso yang sangat buruk. Pendeta Oh Sumin pun menjelaskan bahwa Miso belum sembuh total dan ada efek samping. Untuk sembuh total diperlukan eksorsis sekali lagi. Dr. Ham pun menelpon Pendeta Moon Ki-sun untuk eksorsis penyembuhan Miso. Setelah mendengar ucapan Dr. Ham, Pendeta Moon Ki-sun bersiap bersama tim Regia 634 untuk eksorsis penyembuhan Miso. Setelah mendapat aba-aba dari Pendeta Moon Ki-sun, Oh Sumin bersiap-siap untuk pergi ke alam bawah sadar Miso sekali lagi. Tiba-tiba Miso kembali di masa lalunya, di mana dia sedang berada di depan sekolah universitas kedokteran. Sedangkan Oh Sumin berada di gereja. Setelah teringat strategi Pendeta Moon Ki-sun, Miso bergegas menuju gereja untuk menemui Pendeta Oh Sumin. Di tahun 2012, Oh Sumin merupakan siswa universitas kedokteran. Tetapi tidak tahu kenapa Oh Sumin ingin menjadi pendeta. Setelah mencari di mana-mana, akhirnya Oh Sumin menemukan siapa yang dicari. Setelah mendapatkan setan itu, Oh Sumin pergi menghampiri Miso di gereja. Tetapi Miso juga diserang setan dan tidak bisa membuka pintu. Pendeta Oh Sumin yang terus mengetuk pintu, tiba-tiba dia berada di tempat lain dan melihat Dr. Ham sedang menggunakan gaun pengantin. Pendeta Oh Sumin yang sadar dia berada di perangkap setan, dia menyerang Dr. Ham. Tetapi Dr. Ham tidak menyerang balik, justru berkata, "Kamu mengenal aku betul." Seketika itu Pendeta Oh Sumin terlena dan mereka berciuman. Sementara itu di alam nyata keadaan Pendeta Oh Sumin sangat kritis. Dr. Ham pun menolong Oh Sumin karena Pendeta Oh Sumin tak kunjung terbangun. Dr. Ham membuat nafas buatan untuk Pendeta Oh Sumin dan tiba-tiba Pendeta Oh Sumin terbangun. Di episode kelima, kita diperlihatkan ada seseorang yang kecelakaan dan diselamatkan oleh Jae-moon. Jae-moon merupakan perawat di Rumah Sakit Katolik Selatan di mana Dr. Ham bekerja.
Jae-moon ini merupakan orang yang baik, tetapi di saat bersih-bersih dia menemukan kaos dokter dan di kaos itu tertulis namanya. Di saat itu juga dia memiliki kepribadian ganda. Jae-moon yang selalu dimarahi Suster Song. Bahkan diancam mau dipecat. Di tempat parkir mobil, Suster Song saat mau pulang diserang oleh kursi roda yang melayang-layang sendiri. Dan membuat dia trauma. Dr. Ham yang mempunyai firasat aneh, dia mengirimkan rekaman CCTV kepada pendeta Moon Pun Kisun. Di saat itu juga tim Regia 634 beraksi. Seluruh area rumah sakit ditebari garam suci. Jae-moon yang tidak tahu dia menginjak garam suci, yang membuat dia kesakitan. Di saat Jae-moon mencari tempat yang tidak ditaburi garam suci, dia melihat Ibu Sin yang menyebarkan garam suci. Dari kemampuan Jae-moon yang bisa menggerakkan benda, dia menyerang Ibu Sin. Tetapi lemari yang digerakkan Jae-moon tidak mengenai Ibu Sin. Ibu Sin yang mendapat serangan dia berteriak. Sontak para tim Regia kaget. Ibu Sin lalu memberi petunjuk bahwa orang yang dicari pergi ke lantai 4. Di lantai 4 Jae-moon melihat Dr. Ham. Jae-moon yang terobsesi kepada Dr. Ham. Dia menyerang Dr. Ham menggunakan kursi. Lagi-lagi pendeta Oh Soo-min datang tepat waktu menyelamatkan Dr. Ham. Dengan air suci pendeta Oh Soo-min menyerang balik Jae-moon. Setelah Jae-moon mendapat serangan dari pendeta Oh Soo-min, Jae-moon berusaha kabur. Pendeta Oh Soo-min lantas memberi kabar bahwa Jae-moon pergi ke parkiran mobil. Tim Regia 634 lantas pergi ke parkiran mobil. Tetapi dengan kemampuan Jae-moon yang bisa menggerakkan benda, Jae-moon lantas menghidupkan seluruh mobil dan menyerang tim Regia 634. 도망치라는 것도 아니고 의사로서의 사명감을 버리라는 것도 아닙니다. 부마 증상이 훨씬 더 심해질 거다. 누가 부마자가 될지 겁나네요. 그때처럼 일 커지면 정말 끝이란 거 알지? 전부 한 사람 주변을 맴돌고 있다. 모르는 척하는 게 아니라 정말 모르는. Akibat dari serangan Sung Jae-moon, kini detektif Ko terbaring ke rumah sakit. Sementara itu Sung Jae-moon berhasil melarikan diri. Pendeta Moon pun menyuruh Oh Soo-min untuk menjaga Dr. Ham. Sedangkan pendeta Moon dan Yong-pil pergi ke rumah Sung Jae-moon. Di rumah Sung Jae-moon, pendeta Moon menemukan foto editan Sung Jae-moon dan Dr. Ham menikah. Di tempat lain pendeta Oh Soo-min mengantar Dr. Ham menjemput keponakannya. Pendeta Moon Ki-sun yang melihat foto Sung Jae-moon dan Dr. Ham menyuruh Oh Soo-min untuk membujuk Dr. Ham tinggal di markas tim Regia 634. Di saat tidur Dr. Ham mimpi buruk dan berteriak. Oh Soo-min pun menghampiri Dr. Ham. Setelah menuju ke ruang kerja, Oh Soo-min curhat tentang masa kecilnya kepada Dr. Ham. Alhasil Dr. Ham terbujuk dan menulis surat cuti. Di markas tim Regia, Dr. Ham mendapat telepon dari Sung Jae-moon. Sung Jae-moon yang sudah menyandra Dr. Tae-hyun menyuruh Dr. Ham untuk ke rumah sakit sendirian tanpa tim Regia 634. Dr. Ham yang khawatir dengan keadaan Dr. Tae-hyun, dia pergi ke rumah sakit sendirian. Di saat sampai di lokasi, Dr. Ham kaget karena Sung Jae-moon mengoleksi foto-foto dirinya. Di markas tim Regia 634, pendeta Moon yang terbangun, dia melihat kamar Dr. Ham terbuka dan ternyata Dr. Ham tidak ada. Pendeta Moon yang menyadari Dr. Ham menuju ke rumah sakit. Dia segera menuju ke rumah sakit bersama tim Regia 634. Di rumah sakit, detektif Ko yang tertidur mendapat SMS dari pendeta Moon. Tetapi pesan itu dibaca oleh Sun Yuong, bawahan detektif Ko. Sun Yuong lantas pergi ke gudang di mana Sun Jae-moon dan Dr. Ham berada.
Di kamar Detektif Ko yang tertidur terbangun dan melihat pesan Pendeta Moon. Detektif Ko lantas pergi menemui Pendeta Moon. Di gudang, Detektif Sun Yang mencoba menyelamatkan Dr. Ham. Mengarahkan pistolnya ke Sun Jae-moon. Tetapi dengan kemampuan Sun Jae-moon, tangan Detektif Sun Yang dikendalikan dan mengarahkan pistol di kepala Detektif Sun Yang sendiri. Detektif Ko yang melihat Sun Yang mencoba meminta Sun Jae-moon untuk melepaskan Detektif Sun Yang. Tetapi para media 634 yang baru sampai kaget karena Detektif Sun Yang sudah mati. Sun Jae-moon lantas menyerang Pendeta Moon dan Oh Sumin. Pendeta Moon dan Oh Sumin lantas terpental akibat serangan dari Sun Jae-moon. Pendeta Oh Sumin yang melihat Dr. Ham didekati oleh Sun Jae-moon. Pendeta Oh Sumin lantas berteriak. Dr. Ham sambil ketakutan memberanikan diri menyiram Sun Jae-moon dengan air suci pemberian Pendeta Oh Sumin. Akibat siraman dari air suci, Sun Jae-moon kesakitan. Yeon Pil lantas mematikan lampu. Dari belakang Pendeta Oh Sumin mengikat kepala Sun Jae-moon. Sedangkan Pendeta Moon mengucapkan doa eksorsis. Seketika itu Sun Jae-moon yang dirasuki roh jahat tersadar. 정말 걱정이구만. 날 풀어준 게 바로 선생님 예전에 그 여자였던 거 아닙니까? 나 궁금해졌어. 8년 전에 잃어버렸던 내 기억.